Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas mengenai padanan kata. Nah, padanan kata ini kerap kali kita jumpai di beberapa soal, terutama di psikotes, bisa juga di UTBK, SNMPTN, ataupun di soal-soal CPNS, itu banyak sekali kita jumpai. Hari ini kita akan belajar bersama dengan kata kunci, cerdas dan cermat dalam belajar. Nah, kita perlu mengetahui mengapa ada soal padanan kata dan apa relevansinya bagi kehidupan para calon-calon pekerja atau calon-calon mahasiswa di dalam konteks ini. Yang pertama, dari beberapa informasi yang saya dapatkan, tes padanan kata ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana Anda dapat melihat kesamaan pola fungsi kata yang diminta ataupun menarik sebuah makna. Jadi nanti kita akan melihat analogi dari dua persamaan kata. Nah, di dalam dunia kerja, relevansi ini bisa dipakai sebagai bahan dasar pola berpikir untuk studi kasus, pemecahan masalah, dan lain-lain. Kita langsung masuk saja ke dalam soal. Ya. Nah, teman-teman kita cermati, ini adalah trik kata kunci yang pertama. Teman-teman, di dalam trik kata kunci yang pertama, untuk mengerjakan soal padanan kata ini atau analogi ini, ingatlah tentang main dan domain. Ya, atau bisa kalian ganti dengan umum dan khusus. Ya, berarti main itu yang umum, domain itu yang khusus. Nah, sekarang kita lihat di soal. Ya, lihat di soal. Di sini ada kata dahi, itu bersandingan dengan kata wajah. Bagaimana dengan gigi? Gigi bersandingan dengan apa? Jika kita menggunakan prinsip umum dan khusus ini, maka di sini mana yang khusus, mana yang umum? Coba teman-teman tebak. Saya beri waktu. Ya, benar. Yang umum adalah wajah. Yang khusus adalah dahi. Karena dahi merupakan bagian dari wajah. Ya, dahi merupakan bagian dari wajah. Sehingga wajah inilah yang menjadi main atau yang umum. Sedangkan dahi ini yang khusus. Kalau kita lihat di sini, ya, bagaimana dengan gigi? Gigi bersandingan dengan apa ya? Apakah bibir? Tidak ya, maka bibir kita coret, bukan bibir. Lidah? Bukan lidah juga, karena gigi juga bersandingan dengan lidah. Ya. Mulut? Ya, mulut bisa karena gigi adalah khususnya dan mulut adalah hal yang umum. Ya, boleh kita simpan dulu. Taring. Taring bisa juga. Ya, taring bisa juga karena taring ini adalah hal yang khusus, kemudian gigi ini adalah hal yang umum. Lalu geraham. Geraham juga bisa karena geraham itu yang khusus, sedangkan gigi itu yang umum. Nah, lalu dari tiga pilihan ini, manakah yang paling tepat menurut teman-teman? Silakan kalian tebak dulu. Apakah jawaban C, D, atau E? Ingat, ini tadi prinsipnya khusus, ini umum. Ini khusus, maka di sini harus umum. Nah, jika kita memilih jawaban E, geraham, gigi bersandingan dengan geraham, maka kan jadinya umum khusus, maka bukan geraham jawabannya. Kalau jawabannya taring, sama, gigi yang umum,
taring yang khusus. Maka jawabannya juga bukan taring. Maka jawaban yang paling tepat adalah mulut. Ya, bagaimana dengan jawaban teman-teman semuanya? Oke, ya, baik. Nah, kita coba lihat trik kata kunci yang kedua. Trik kata kunci yang kedua. Teman-teman, kita cermati kembali, kalau kita sudah memahami trik kata kunci yang pertama, kalau itu sudah dirasa cukup, teman-teman cukup menggunakan itu. Tetapi kalau teman-teman merasa kurang, teman-teman bisa menggunakan trik kata kunci yang kedua. Ini adalah pilihan-pilihan, teman-teman bebas menggunakan yang mana saja. Kata kuncinya adalah makna kika. Nah, apa itu makna kika? Kita lihat. Soalnya sama ya, biar kita punya pemahaman yang sama. Ini saya tidak memberikan kunci jawaban, tetapi saya memberikan tawaran alternatif bagaimana cara menjawab soal padanan kata seperti ini. Ya, oke. Sama di sini ada ki, ada ka. Ya, lalu bagaimana? Oke. Caranya adalah dengan menambahkan satu kata di tengah. Dahi, ini kan dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Dahi, dibuat kalimat gitu ya. Dahi merupakan bagian dari wajah. Kalau dibalik, maknanya pasti sama. Makna, ya, kok makna? Wajah memiliki bagian dahi. Ya, dahi, kalau dari kiri ke kanan, dahi merupakan bagian dari wajah. Sedangkan wajah memiliki bagian yaitu dahi. Artinya di sini kita tambahkan satu kata pembantu. Ya. Nah, di sini juga harus sama, teman-teman. Di sini ada bagian, maka di dalam sini juga harus ada kata bagian. Apapun soalnya, ini harus sama. Ya, apapun soalnya ini harus sama. Gigi adalah bagian dari bibir, betul? Tentu tidak ya. Kita coret. Gigi adalah bagian dari lidah, bukan juga. Gigi adalah bagian dari mulut. Betul. Gigi adalah bagian dari taring. Salah. Gigi adalah bagian dari geraham. Salah. Maka jawaban yang paling benar adalah jawaban C. Ya. Kalau trik yang pertama tadi kita mencoba menggunakan konsep umum khusus. Kalau di trik kata kunci yang kedua, kita menggunakan prinsip kata ada tambahan di tengah-tengah sini. Ya. Sebenarnya kalau jawaban D ini bisa jadi benar, teman-teman. Ya, kalau teman-teman tidak teliti, ya. Taring itu juga bagian dari gigi. Ya. Geraham bagian dari gigi juga. Tapi teman-teman, pemahamannya adalah dari kiri ke kanannya itu harus sama. Anda tidak boleh membolak-balikan analogi ini. Ya. Maka teman-teman harus cermat dalam membaca pilihan jawaban ini. Ya. Ingat, dari kiri ke kanan itu harus sama. Ya, dahi bagian dari wajah, maka gigi juga bagian dari mulut. Ya. Oke. Sekarang kita terapkan di soal. Pakailah dua prinsip itu. Kita masuk ke soal yang pertama. Oke. Ini adalah model soal yang pertama, teman-teman. Penyakit disandingkan dengan sehat sama dengan aturan disandingkan dengan apa?
Baik, silahkan pakai prinsip tadi. Apakah umum khusus ataukah pakai kiri kanan? Silahkan kamu renungkan beberapa saat. Sudah? Baik, kita lihat jawabannya teman-teman. Oke, kata kunci di sini adalah antonim atau lawan kata. Ya, penyakit itu memiliki lawan kata sehat. Ya, dari kata dasar sakit dan sehat. Maka kalau aturan, lawan katanya apa? Kacau. Ya, karena kata kuncinya adalah antonim, teman-teman. Ya, aturan tidak membuat pusing. Aturan itu sama dengan patuh. Ya, aturan tidak membuat rusuh. Rusuh itu efek yang ditimbulkan. Ya, panik juga bukan. Maka yang paling mungkin di sini adalah tentang kekacauan. Karena aturan tujuannya adalah membuat kepatuhan. Lawan kata patuh adalah kacau. Oke, tadi ya pakai prinsip yang sama. Ini adalah hal yang berbeda ya, maka kamu tidak bisa menggunakan prinsip yang pertama. Kamu harus menggunakan prinsip yang kedua. Betul, maka di sini ada penyakit memiliki lawan kata sehat. Aturan memiliki lawan kata kacau. Maka di sini adalah kacau. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini kita bisa melihat ada penjahit disandingkan dengan baju, sama dengan petani disandingkan dengan apa? Apa pilihan jawabannya? Apakah sawah, sayuran, cangkul, bajak, pupuk? Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Apakah kamu sudah yakin dengan jawabannya? Sekarang kita lihat. Kata kuncinya adalah hasil pekerjaan. Penjahit, ya, ini saya kasih kode hasil pekerjaan. Ini saya memakai trik yang kedua. Penjahit memiliki hasil pekerjaan berupa baju. Petani memiliki hasil pekerjaan apa? Apakah sawah? Bukan. Ya. Sayuran bisa jadi. Petani menghasilkan cangkul bisa jadi, tapi itu bukan profesi utamanya. Kita salahkan. Menghasilkan bajak bukan juga. Menghasilkan pupuk bisa jadi, tetapi tidak spesifik. Ya, tidak selalu petani itu menghasilkan pupuk. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang B, dengan menggunakan trik kata kunci yang kedua, menambahkan kata di tengah-tengahnya. Nih, jawabannya adalah sayuran. Semoga jawabanmu juga betul ya. Oke, sekarang kita lihat model soal berikutnya. Kalau ini ada soal yang seperti ini, kita masuk ke model soal berikutnya. Lebih rumit, teman-teman. Nah, ini dia. Kita tidak tahu ini, di sini ada kata apa. Ya, di sini ada kata humor, disandingkan dengan komedian, lalu apa dan apa. Kalau tadi kita terbantu karena di sini sudah ada satu kata ya. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. A. Apakah klimaks dan drama?
Apakah B. Memori dan amnesia? Apakah perceraian dan pernikahan? Apakah heroisme dan epos? Ataukah sintaksis dan kata? Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Pakai prinsip yang kedua? Masih bisa. Oke, kita lihat ya. Heroisme dan epos. Ataukah sintaksis dan kata? Oke, kita lihat. Kira-kira hubungan antara humor dan komedian itu apa sih? Ini berkaitan dengan ciptaan. Saya kasih kode C ya. Humor diciptakan oleh komedian. Humor selalu ini ya. Humor selalu diciptakan oleh komedian. Lalu bagaimana dengan ini? Kita lihat apa kata kuncinya, teman-teman. Tuh, diciptakan. Apakah klimaks diciptakan oleh drama? Bukan. Ya. Karena klimaks adalah struktur dari drama. Apakah memori diciptakan oleh amnesia? Bukan, malah justru kebalikannya ya. Perceraian apakah diciptakan oleh pernikahan? Bisa jadi, tapi kan tidak semuanya ya. Karena orang yang menikah itu kan seharusnya dipersatukan. Nah, jawabannya juga tidak. Heroisme diciptakan oleh epos. Bisa jadi. Nah, ini teman-teman silakan cari apa itu epos. Cerita tentang apa sih epos itu? Kok bisa menghasilkan heroisme? Ini juga, apakah sintaksis menghasilkan kata? Bukan, karena sintaksis itu merupakan bagian dari kata. Ya. Atau sebaliknya. Nah, maka jawaban yang paling mungkin adalah jawaban D. Heroisme ini diciptakan oleh cerita epos. Cerita yang berhubungan dengan perjuangan. Gitu. Maka jawabannya adalah D. Nah, soalnya memang seperti ini, teman-teman. Ada model yang sudah ada pancingannya di sini, tetapi ada yang juga tidak ada pancingannya. Maka teman-teman harus mengisi sendiri. Gitu. Sekarang kita menuju ke soal yang terakhir. Oke, geologi dan ilmu. Lalu ada apa di sini ya? Kita coba lihat pilihan jawabannya. Apakah A, atau B, atau C, atau D, atau E? Teman-teman, Anda sudah diberikan dua model atau trik dalam mengerjakan soal padan kata seperti ini. Ya, kalau kita lihat sekilas soalnya, atau pilihan perbandingan sebelumnya, di sini ada hal yang, ya betul sekali, ini khusus dan ini adalah ilmu. Karena geologi itu berhubungan dengan ilmu. Ya, geologi, geografi, kemudian biologi, ya, astronomi itu bagian dari ilmu. Ya, maka kata kunci yang di sini adalah nih, bagian dari ilmu. Ya, maka di sini polanya juga harus sama, teman-teman. Kalau di situ khusus dan umum, maka pola yang di sini juga harus khusus dan umum. Betul sekali. Ya, langsung saja kamu berikan tanda di soal, kasih K dan U, sampingnya juga khusus dan umum. Apakah kimia dan senyawa? Tidak ya. Karena ini sepertinya kebalikannya. Ini yang umum, ini yang khusus, maka bukan A.
Apakah teori dan praktik? Keduanya ini sama teman-teman, posisinya antara teori dan praktik. Ya. Apakah biologi dan laboratorium? Bukan. Ya, meskipun ya di dalam biologi itu ada laboratorium, tetapi kalau kita lihat justru biologinya itu yang umum, laboratoriumnya itu yang khusus. Ya, ini yang umum, ini yang khusus. Maka di sini bukan jawaban yang tepat. Apakah beringin dan pohon? Sepertinya bisa juga ya. Karena ini khusus, ini umum. Apakah astronomi dan galaksi? Astronomi itu ilmunya, galaksi itu wujudnya. Ya, maka bukan. Nah, di sini maka jawaban yang paling tepat adalah iya, D. Beringin dan pohon. Di sini beringin itu khusus, pohon itu umum. Ya, beringin merupakan bagian dari pohon. Ya, maka disematkan juga di sini juga bisa. Ya, beringin bagian dari pohon. Salah satu jenis pohon adalah pohon beringin. Salah satu jenis ilmu adalah ilmu geologi. Nah, itu teman-teman, tadi kita sudah belajar mengenai bagaimana cara mengerjakan soal-soal padanan kata. Teman-teman bisa mengulangi video ini, lalu bisa kamu terapkan untuk mengerjakan soal-soal latihan yang Anda punya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan bisa mencapainya sesuai dengan keinginan teman-teman. Karena apapun yang kamu usahakan, pasti tidak akan mengkhianati hasilnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa.